Shalom keluarga kerajaan, apa kabar Anda hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam berkat Tuhan. Hari ini saya mau sharing sedikit tentang say bye to your fear. Atau katakan selamat tinggal pada ketakutan kita. Ketakutan-ketakutan apa yang sedang Anda hadapi hari ini atau alami hari ini, kita sama-sama akan belajar untuk berkata bye-bye atau selamat tinggal dengan ketakutan kita. Sebelum saya memulai sharing hari ini, saya ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami ada di tempat kami masing-masing semua karena kebaikan Tuhan. Kami hari ini mau belajar bersama-sama Tuhan untuk berani bermimpi, beriman dan berpengharapan yang benar di atas semua ketakutan kami, di atas semua kekhawatiran kami, di atas semua hal-hal yang mungkin hari-hari ini terjadi dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk belajar bersama-sama sehingga di akhir daripada renungan singkat ini kami semua mengambil keputusan untuk berani melangkah untuk mencapai mimpi, mencapai iman-iman kami dan harapan yang kami miliki. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hari ini saya mau share sedikit tentang pengalaman pribadi saya, bagaimana seringkali ketakutan kita mengalahkan setiap mimpi, iman, ataupun harapan yang kita miliki. Kita menjadi pribadi yang berhenti pada sebuah titik, lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita berjalan dengan Tuhan yang luar biasa, kita bersama dengan Tuhan yang membawa kita kepada hal-hal yang mungkin mustahil buat kita. Seringkali kita menjadi pribadi yang melihat segala sesuatu dengan kacamata kita. Jarak pandang kita sangat terbatas. Mungkin saya hanya bisa melihat beberapa ratus meter ke depan. Apalagi kalau saya tidak menggunakan kacamata atau softland, pandangan saya akan jadi blur. Sama dengan kehidupan kita. Seringkali kita bermimpi, punya iman, punya pengharapan, tapi begitu masalah datang, begitu hal-hal yang tidak terduga datang, membuat kita menjadi blur. Membuat kita menjadi tidak bisa fokus untuk mencapai apa yang kita impikan, kita harapkan, dan kita imani. Seringkali manusia juga mengalami yang namanya ketakutan. Itu kenapa saya berkata hari ini kita harus memutuskan berkata say bye-bye pada ketakutan kita, pada setiap hal-hal yang menghantui hidup kita. Bisa jadi ketakutan atas kegagalan di masa lalu, atau ketakutan apa kata orang pada hari-hari ini dalam kehidupan kita, atau juga kita sedang takut dengan ketidakpastian yang kita miliki untuk masa depan. Tapi hari ini yang saya mau bagikan buat keluarga kerajaan sekalian adalah bukan 100% tugas kita untuk memastikan kita mendapatkan apa yang kita imani, mimpikan atau harapkan. Yang menjadi bagian kita adalah kita harus mengerjakan segala sesuatu yang ada di tangan kita dan juga percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Seringkali kita merasa bahwa kita harus bekerja keras, harus melakukan segala sesuatu yang besar sampai kita lupa bahwa ada bagian Tuhan yang sebenarnya Dia kerjakan di tengah-tengah hidup kita. Mungkin bisa jadi kita hanya perlu melakukan effort atau sesuatu itu hanya 1% dan 99%-nya Tuhan. Atau bisa jadi 50% bagian kita, 50% bagian Tuhan. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar ada 4 hal yang akan kita kerjakan untuk belajar mengerjakan bagian kita. Supaya kita terus menyadari bahwa iman, pengharapan, dan mimpi kita dapat terwujud waktu kita berjalan bersama Tuhan. Yang pertama, bagaimana cara supaya kita mengerjakan bagian kita, yaitu menyadari bahwa mimpi, iman, dan harapan ini milik siapa. Kalau kita selalu merasa bahwa apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mimpikan, harapkan, dan imani itu karena kita akan merasa lelah, capek, gak berdaya saat kita sudah menemukan jalan buntu. Tapi waktu kita menyadari harapan kita, iman kita, mimpi kita letakkan di tangan yang tepat, maka kita akan selalu mendapatkan kekuatan baru. Di 1 Korintus 15 ayat 10 berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia.
Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Waktu kita menyadari apa yang menjadi mimpi, harapan, dan iman kita adalah hatinya Tuhan, adalah kasih karunia-Nya Tuhan, maka waktu kita mengerjakannya, kita akan mengerjakan dengan segenap hati. Karena kita menyadari itu semua anugerah-Nya Tuhan. Yang kedua, poin kedua di mana apa sih yang kita harus lakukan supaya kita bisa menghilangkan rasa takut kita terhadap yang kita impikan, imani, atau harapkan. Yang kedua adalah do something biar gak overthinking. Seringkali kita mendengar bahwa iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Sama halnya waktu kita doing nothing, waktu kita duduk-duduk aja atau kita ngelamun gitu ya di kasur berharap keajaiban Tuhan datang, misalnya cari pasangan hidup tapi gak pernah kenalan sana sini gitu ya, berharap Tuhan jatuhin dari atas langit, it will be so impossible. Tapi kalau kita do something, kita mulai berkenalan dengan orang lain, kita mulai ketemu dengan banyak orang, maka Tuhan bisa mempertemukan kita dengan orang yang tepat. Sama halnya dengan waktu kita beriman, wah Tuhan aku pengen dapat penghasilan yang banyak, lebih lagi dan lain sebagainya. Tapi kita cuma duduk-duduk tanpa bekerja, maka itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Makanya untuk menghilangkan ketakutan-ketakutan kita yang gak perlu tentang masa depan, tentang hari depan, mari kita mengerjakan sesuatu. Bisa saja dengan berdoa, bekerja, berusaha, atau melakukan sesuatu untuk menambah nilai dalam hidup kita. Di Yakobus 2 ayat 22 berkata, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Apakah iman kita sudah menjadi sempurna? Pertanyaannya ada pada diri kita. Sudahkah kita melakukan sesuatu untuk mencapai apa yang menjadi harapan, iman, dan mimpi kita? Atau kita cenderung hanya beriman tapi doing nothing? Yang selanjutnya, bahwa iman itu selalu membawa sesuatu inovasi yang baru. Kenapa? Karena kita akan terus mencari cara bagaimana kita mencapai mimpi dan harapan kita. Kalau hari ini apa yang Anda rindukan belum membuat Anda bangkit dan mengerjakan sesuatu, mari pertanyakan dari siapa mimpi, iman, dan harapan itu. Dan saya mau membacakan lagi. Di Amsal 14 ayat 23 berkata, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Bayangkan tiap jerih payah ada keuntungan, maka Tuhan menjanjikan waktu kita bekerja, Dia akan memberkati pekerjaan kita. Dia akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Jadi kita perlu do something. Boleh bilang di kanan kirinya, kalau ada orang di kanan kirinya katakan do something. Biar enggak overthinking. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah berkomunitas biar enggak loneliness. Seringkali kita merasa sendiri, kita takut, kita berpikir hal-hal yang buruk tentang hidup kita, tentang masa depan kita. Karena kita enggak punya nih support system. Kita enggak punya orang-orang yang percaya akan harapan kita, percaya akan mimpi kita, percaya akan iman yang sedang kita imani hari-hari ini. Seringkali kita memilih untuk bersama-sama dengan orang-orang yang berkata iya terhadap segala sesuatu yang terjadi. Tapi kita butuh orang-orang, komunitas yang membangun. Orang-orang yang membangkitkan iman kita. Di 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kalau hari-hari ini waktu Anda sedang beriman, bermimpi, Anda sudah tahu ini mimpi dan harapan yang Tuhan beri, Anda sudah mulai bekerja untuk mewujudkan apa yang Anda mimpikan, tapi komunitas Anda berkata sesuatu yang mematikan, say bye to mereka juga. Kenapa? Karena orang-orang atau komunitas yang membangun akan membawa kita semakin dekat dengan mimpi dan harapan kita. Dengan apa yang Tuhan berikan, iman yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kenapa? Biarkan komunitasmu berbicara kepada mimpi-mimpimu. Kalau kamu punya
Kalau kamu punya teman yang selalu berkata, "Hey, aku percaya Tuhan akan menjawab doa-doamu. Hey, aku percaya Tuhan akan membawa kamu pada next level." Berada di komunitas yang tepat itu adalah jawabannya. Tapi kalau orang selalu berkata negatif, komunitasmu selalu berkata hal-hal yang akhirnya menjatuhkanmu, jangan berada di komunitas itu. Kenapa? Karena di Amsal 27 ayat 5-6 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Waktu temanmu berkata, coba deh berdoa. Sepertinya mimpimu itu bukan berasal dari Tuhan loh, karena kamu ambisius terhadap itu. Melakukan segala sesuatu kok ngoyo sekali, seperti kok kamu susah gitu. Maka teman itu memukul secara terang-terangan, istilahnya berkata secara terang-terangan untuk menyadarkan kita. Bukan yang selalu berkata, oh iya ya amin amin Tuhan pasti menolong, tapi sebenarnya dalam hatinya berkata yang lain. Oleh sebab itu mulailah pilih komunitasmu untuk lebih berani melangkah mencapai mimpi dan harapan-harapan. Yang poin keempat adalah bersyukur biar gak banyak insecure. Kenapa saya mau bilang sama teman-teman seperti itu? Ke keluarga kerajaan semua, di Ayub 5 ayat 2 berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Mungkin hari-hari ini Anda insecure kalau buka sosial media, lihat, oh kok dia udah lebih berhasil ya, oh kok dia udah menikah ya, oh kok keluarganya dia lebih bahagia ya, kok mobilnya udah 5, rumahnya udah 10 dan lain sebagainya. Membuat hati Anda insecure, Anda perlu mengecek apakah ada iri hati terselip dalam hati kita. Kenapa? Seseorang yang mengerjakan bagiannya akan penuh dengan ucapan syukur. Setiap progres, sekecil apapun progres, atau sesuatu yang meningkat dalam hidup kita itu sesuatu yang luar biasa. Kadang kita gak perlu hal yang spektakuler untuk tetap bersyukur, untuk tetap berkata Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sama halnya kalau hari-hari ini Anda sedang mengerjakan mimpi, mengerjakan iman, mengerjakan pengharapan yang Anda punya, gak perlu lihat ke kanan kiri kalau Anda menjadi insecure. Tapi fokuslah tujuanmu kepada siapa? Kepada Tuhan dan apa yang kamu kerjakan. Sehingga segala sesuatu yang kamu kerjakan mendatangkan kebaikan. Kenapa orang iri hati itu akan mencurigai keberhasilan orang lain. Dan dia bisa jadi merancanakan kehancuran buat orang lain. Oleh sebab itu biarkan itu dijauhkan dari hidup kita. Biarkan fokus kita sekarang ini hanya dengan penuh ucapan syukur. Kalau hari ini iman, pengharapan dan mimpi kita belum terjadi, kerjakan terus bagian kita dengan setia. Karena kita tahu dengan siapa kita berjalan. Kita juga tahu bahwa kita melakukan dengan tepat apapun yang kita mau kerjakan. Kita tahu komunitas orang-orang di sekeliling kita mendukung kita. Dan kita tahu bahwa ucapan syukur menambah kekuatan kita. Saya percaya hari ini kita akan memutuskan bersama-sama untuk berkata selamat tinggal pada ketakutan kita. Ketakutan akan masa lalu, ketakutan akan apa kata orang, bahkan ketakutan atas ketidakpastian di masa depan. Saya percaya kalau ini akan menjadi bulan terakhir di tahun 2021. Kalau misalnya yang kemarin nih revolusi 2021 masih sekedar wacana, saya percaya di 2022 Tuhan akan berikan mimpi, iman dan harapan yang baru dengan perspektif yang baru. Saya mau ajak kita berdoa untuk sama-sama bersepakat bahwa apapun yang kita kerjakan bukan berdasarkan ketakutan, tapi berdasarkan dengan siapa kita berjalan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk iman, pengharapan, bahkan mimpi yang Tuhan tanam dalam hidup kami. Kami tahu Engkau akan selalu memberikan iman, mimpi, dan pengharapan yang baru, yang pastinya disertai dengan Engkau di setiap hal yang kami kerjakan. Engkau akan membuat kami punya ide, punya gagasan untuk melakukan sesuatu. Sehingga kami gak hanya sekedar beriman, tapi kami mengerjakan bagian kami. Kami juga akan Tuhan bawa kepada komunitas yang tepat. Orang-orang yang berkata tentang kehidupan. Orang-orang yang membawa kehidupan kepada hidup kami Tuhan. Dan juga Engkau akan terus memberikan
dan mengingatkan kami tentang ucapan syukur bahwa apapun yang terjadi, kami tahu ini menjadi bagian kami. Kalau mungkin hari ini mimpi, iman, dan harapan kami belum terjawab, kami mau tetap setia mengerjakannya. Sehingga pada akhirnya nanti kami akan menyadari bahwa segala sesuatu kami kerjakan karena anugerah Tuhan saja. Berdoa untuk setiap keluarga kerajaan yang hari-hari ini sedang mempersiapkan untuk mimpi mereka, untuk iman dan harapan mereka di tahun 2022. Kami minta Engkau Tuhan yang menuntun dan memberikan kepastian bahwa kami akan berjalan bukan karena ketakutan, tapi karena dengan siapa kami berjalan, maka ada kepastian. Kami serahkan Tuhan hidup dan masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya percaya keluarga kerajaan akan menikmati kasih dan berkat Tuhan mulai hari ini dan seterusnya. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.